A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para murid dan santri dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah perjalanan yang sangat panjang sudah terlampaui semua oleh guru. Persis pada tahun 2023 Masehi, bulan Februari tanggal 5 kemarin perjalanan guru sudah selesai semua. Dengan demikian artinya kemungkinan aku selaku gurumu sudah tidak banyak memberi pemahaman atau keterangan tentang sejarah yang begitu panjang. Namun sebagai nasihat kepada para pemirsa, tolong video yang sudah aku berikan di Facebook atau di YouTube, tolong di-download, karena itu adalah sesuatu hal ilmu, sesuatu ilmu yang sangat penting dan sangat penting, karena tidak banyak manusia yang memahami dan akan mengerti tentang sejarah yang tersembunyi yang hilang sampai 1400 tahun masa lampau. Dan kemungkinan juga video guru ini video yang kemungkinan video guru ini terakhir, karena ke depan guru akan konsentrasi kepada ilmunya dan menerangkan hal-hal yang pokok tentang kehidupan, tentang sosial, tentang peranatan dan ibadah. Jadi guru sangat bersyukur melalui media guru bisa menyimpan arsipnya sehingga tercatat di alam kehidupan manusia sehingga tidak bisa hilang lagi. Demikian juga bagi para pemirsa yang belum dimampukan akal pikiran oleh Allah, oleh Tuhan, pelajari betul-betul apa yang sudah aku terangkan melalui video, melalui janur YouTube Janur Kuning ya. Namun juga barangkali ada sedikit yang kurang paham, dan juga barangkali ada siapapun yang kalian tersinggung. Aku selaku pembicara atau sebagai yang mengajarkan narasi sumber ini, aku pun mohon maaf karena saya pun sangat menyadari keberadaan kemampuan bangsa dan umat di negara Republik Indonesia. Saya sangat paham. Tidak lain video dan ilmu-ilmu aku sampaikan melalui video untuk publik, agar satu umat dan bangsa tahu bahwa ada sejarah yang salah sejak masa lampau belum terkupas. Semoga video semua yang aku sampaikan melalui di Facebook dan melalui YouTube dengan sandi Janur Kuning Channel dengan ejaan lama DJANOERKONNG itu mampu untuk dikaji dan dipelajari khususnya generasi muda, khususnya para murid dan santri ya. Dan untuk memahami atau menggali apa yang aku sampaikan, saya sarankan carilah orang-orang yang betul-betul ahli dan pengalaman, jangan ditafsiri sendiri, karena itu pengetahuan, pengertian sejarah yang sangat tinggi ya. Dan bagi kalian yang sudah mampu menerima dan menelaah apa yang aku ajarkan, semoga ilmuku manfaat kepadamu, manfaat kepada keluargamu fid dunya wal akhirah. Para murid, para santri, dari video yang terakhir ini, guru selalu memberi pemahaman yang tepat ya. Karena pemahaman yang begitu lama hilang tidak ditemukan. Melalui video ini guru mengulas sedikit dari rangkaian video yang sudah disampaikan melalui YouTube. Para murid, para santri, dunia harus tahu apa yang harus aku sampaikan melalui ini. Terutama Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
Karena mengapa? Kesalahan pemikiran yang sudah 1400 tahun masa lampau itu ada kesalahan cara pemahaman, cara memahami, dan adanya sesuatu kesalahan sejak masa lampau. Sehingga peradaban di dunia, di negara-negara dimanapun berada, sering manusia itu bertikai dan berkelahi atas nama Tuhan, atas nama keyakinan. Karena ada kesalahan sejak 1400 tahun masa lampau. Demikian juga saya pun menasihatkan kepada murid dan santri, pahami ya betul-betul video guru, karena guru tidak banyak menerangkan lagi. Dan apa yang ada di video ini para murid, para santri itu berkaitan dengan kitab Anda yang diberikan guru. Sehingga dengan kitab yang sangat simpel itu keterangannya sudah disampaikan guru melalui Facebooknya, melalui kanal YouTube-nya ini. Jadi itu hal yang pokok. Para murid, para santri, sejarah mulai dibentuknya agama Islam dan asalnya dari mana dan sampai permainannya di mana dan sampai kesalahannya di mana sudah aku selesaikan pada tahun ini, pada bulan ini, dan pada hari ini. Maka video ini kemungkinan guru yang terakhir membuat keterangan ini. Pandai-pandailah mempelajari demi kehidupanmu berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, guru melalui video ini, kehidupan ke depan akan berjalan menuju masa peradaban yang lebih maju. Dan kalian akan melanjutkan kehidupan dari orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Dan kehidupan kita, Anda semua, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, ini nanti menjelang, guru memprediksi ya, guru memprediksi sampai tahun 2030. Banyak hal yang tidak baik di alam kehidupan dunia, terutama di negara Republik Indonesia. Guru sudah bisa membaca dan menganalisa akan mengalami titik setak di negara kita. Manusia tidak tahu arah tujuannya, bangsa dan negara, para pemimpin pun tidak tahu arah tujuan bangsa ini mau kemana. Sehingga disitulah terjadi titik setak, manusia semua gelisah, semua saling menyalahkan dan tidak akan pernah ada solusi karena ada pemahaman yang salah 1400 masa lampau. Untuk menyikapi peradaban atau keadaan politik negara Republik Indonesia agar menjadikan negara yang rahmat bagi umat dan bangsanya, melalui video ini guru menyampaikan pahami video guru dengan judul 4 pilar ya. 4 pilar yang disampaikan guru melalui video itu, itulah tunggak yang kalian harus pelajari, yang kalian harus lakukan untuk bangsa dan negaramu. Karena 4 pilar itu nanti yang akan meluruskan sejarahmu, yang akan menuntun Islammu menjadi rahmat bagi bangsa dan negara. Dan dari 4 pilar itu betul-betul di titik tengah, ibaratnya 5-nya itu adalah video guru yang dengan berjudul Kado untuk Umat Bangsa dan Negaraku. 5 itu hal yang pokok, itu nanti yang akan bisa mewarnai dan mempengaruhi kalian hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dengan tepat dan benar dan akan mendapatkan keadilan dari pemahaman yang aku sampaikan. Untuk mencapai titik kebenaran yang apa aku sampaikan melalui video, pelajari dan gali dan dirembuk dengan orang-orang yang ahli karena demi kepentingan kebersamaan di negara Republik Indonesia. Itulah hal yang paling penting untuk kalian pahami para murid, para santri, juga para pemirsa. Untuk mengulas video yang terakhir sebagai penutup, video ini pun tidak bisa kalian putuskan dari video ini. Ini terangkai dari video-videoku yang kemarin, dari perjalanan bangsa, dari keterangan hal-hal sejarah yang sudah aku bagikan melalui video dan YouTube yang beredar. Para murid, para santri, satu contoh, kembali lagi guru mengulas ya, ada peranatan yang salah sejak masa lampau. Satu contoh begini, ini hal yang sangat mudah tapi kadang manusia tidak mengerti. Apa-apa yang diterima manusia di sekarang ini menjadikan keyakinan atau menjadi suatu keyakinan atau sugesti, itu dipengaruhi orang-orang masa lampau. Dan kalian tidak akan pernah tahu dari mana asalnya keyakinan Anda, kalimat-kalimat yang Anda yakini. Para murid, para santri, diringkas saja oleh guru sederhananya begini.
Kita meyakini dididik oleh guru-guru kita dengan beragama Islam, dan kita banyak hal tentang primbon dan hal-hal yang menjadi sugesti atau pemahaman kita. Dan itu menjadi landasan hukum bagi kita. Sedangkan kita tidak tahu kebenaran dari cerita atau tulisan yang dibuat orang-orang terdahulu. Apa yang dimaksud oleh guru di sini? Guru menyampaikan satu contoh adanya gubahan pertama masa lampau itu. Satu contoh begini para murid, para santri. Sejak tahun 67 Masehi, ya, dipahamkan ya. 67 Masehi peradaban Islam itu sudah valid ya begini. Jadi 67 Masehi bukan 1900 ya. Jadi 67 Masehi Islam ini sudah valid. Karena validnya Islam itu dulu disusun oleh para leluhur agar mampu merahmati terutama di Jawa, di Indonesia, dan bahkan akan mampu merahmati dunia. Nah, karena ada kesalahan dan ada gubahan dan ada orang-orang yang bermain setelah itu, nah disitulah problemnya. Satu contoh diberi pemahaman begini para murid, para santri. Sejak 67 Masehi, itu peradaban sudah valid ya. Budaya, ibadah, ekonomi, politik semua sudah valid. Disitulah ada kehidupan, ada peranatan, ada sistem, tapi masih berbentuk kerajaan. Untuk melakukan sistem ibadah apapun, transaksi, itu dibutuhkan bahasa dunia adalah ruang dan waktu. Ruang waktu manusia untuk melakukan ibadah itu disebut kalender ya, para murid, para santri. Ini diulas lebih detail agar kalian lebih mudah memahami karena Anda tidak paham tentang kalender. Satu contoh begini. Kalender 67 Masehi itu, kalender Islam, itu ada namanya windu. Satu windu itu 8 tahun. Ada tahun namanya tahun alif, tahun wawu, tahun ha, tahun dal, tahun za, tahun jim awal, tahun jim akhir. Nah, dari konsonan itu artinya Islam itu substansi dasarnya dari Jawa. Itu tahunnya ada 8. Nah, orang dulu nyebutnya bukan za kadang. Ha aja disebut ehe. Nah, ada penggubahan itu kita tidak tahu cara belajar kita. Nah, dari penanggalan atau kalender itu milik leluhur di Jawa, dipahamkan ya. Kalender itu sudah dijalankan di Jawa sejak 67 Masehi. Kalau sudah 67 Masehi kalender itu dijalankan, ada windu, ada tahun, pasti ada bulan. Nah, tatkala ada bulan, ya, bulan itu ada. Nah, bulannya di situ sama. Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, nah, Syawal, Selo, Besar. Nah, kalau toh itu ada pemahaman bahasa itu sudah ada, nama bulan sudah ada, pastilah di situ nama hari itu ada. Jumat asalnya dari Jemua, Sabtu, Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, dari adanya windu, adanya tahun, adanya bulan, itu ada hari pasti menghasilkan nilai angka namanya tanggal. Nah, di dalam rotasi kalender yang dihasilkan dari leluhur Jawa, itu ada namanya pancawarna ya, para murid, para santri, para pemirsa. Pancawarna itu Anda nyebutnya itu pasaran, legi, paing, pon, wage, kliwon. Yang jadi permasalahan bagi masyarakat atau umat tidak paham sejarah ini, nama hari diambil ya, digubah, nama bulan sebagian digubah, nama tahunnya tidak dipakai. Nah, disitulah orang-orang terdahulu merubah. Nah, dengan perubahan itu menjadikan kesalahan sampai sekarang belum tahu disusunlah sebagai nama atas nama penanggalan atau kalender Hijriah. Artinya bila ditarik kesimpulan, kalender Hijriah itu mengambil dari substansi apa-apa yang ada di Jawa.
Lantas pertanyaannya, kalau toh ada manusia membuat aturan di suatu negara, satu contoh ilustrasi orang di Arab, memerintahkan orang atau melakukan ibadah, pada waktu itu di situ tidak ada kalender ya para pemirsa, nama hari tidak ada. Lantas bagaimana kalau mau ibadah? Satu contoh, mau sholat asar aja bagaimana bahasanya? Kalau mau sholat Jumat bagaimana? Kalendernya belum ada. Bila ditarik secara hak waris atau hak intelektual, lantas bagaimana? Satu contoh, bulan Suro itu yang asalnya dari Jawa itu dirubah jadi Muharram. Bulan Safar berubah jadi Safar, cuman diganti konsonan P dirubah jadi Fa. Bulan Mulud digubah menjadi Maulid. Itu sebenarnya gubahan. Di nama hari sudah diterangkan. Senin dirubah menjadi Isnaini, Selasa jadi Salasa. Nah, kesalahan orang-orang terdahulu mengambil kalender di Jawa, pancawarnanya ini sekalian tidak diambil, jadi masalah. Anggap aja orang-orang terdahulu mengambil kalender di Jawa ini diambil semua. Ini juga tidak ketahuan. Kesalahan orang-orang terdahulu yang diambil itu nama hari, nama bulan, substansi pohonnya, pasaran atau pancawarna tidak diambil. Lah ini jadi masalah juga. Jadi artinya disimpulkan bahwa tatkala manusia itu menyebut nama itu hari Senin atau Isnaini, itu berterkaitan dengan pancawarna namanya pasaran. Nah, dengan sedikit memahami ini bahwa semua itu substansinya dari sini digubah dari orang-orang terdahulu demi politik dan demi hal-hal yang menjadikan kerusakan sampai di mana-mana. Sehingga menjadikan polemik, saling berkelahi dan saling bertikai. Satu contoh kalau tidak percaya, di kitab, di kaset yang lain sudah diajarkan oleh guru. Satu contoh, tatkala manusia melakukan sholat maghrib, usolli fardhol maghribi. Maghrib itu bahasa Jawa, usolli fardhol asri. Asri itu bahasa Jawa, artinya sejuk atau dingin. Kalau toh orang itu memakai kalimat ibadah usolli fardhol jum'ati, lantas bagaimana di masa lampau itu di suatu wilayah atau di Arab kalendernya tidak ada, lantas manusia bisa ibadah bagaimana? Hal-hal semacam ini kalian tidak mendapat pendidikan sehingga kalian menemukan substansi kitab langsung Anda meyakini. Dengan melalui video ini semoga mampu mencerna pemikiran Anda, cakrawala berpikiran Anda, memahami agar lebih jauh. Sehingga apa yang dimaksud Islam itu akan betul-betul merahmati kalian, sehingga kalian tidak mendapat hasutan dari orang-orang yang mempergunakan atau memperalat Anda dalam kehidupan di alam dunia ini. Nah, itulah para murid, para santri. Semoga video yang aku sampaikan di YouTube atau di Facebook Guru tolong di-download dan dipahami. Bila kurang paham, carilah orang-orang yang ahli untuk dibahas, karena itu demi kemaslahatan dunia dan lebih khusus kalian yang ada di negara Republik Indonesia. Guru memprediksikan sampai tahun 2030 banyak hal yang tidak baik di kehidupan bangsa dan negara. Melalui video ini guru menyampaikan terutama murid dan santri dan orang-orang yang sudah mengikuti pemahaman, lakukan apa yang sudah aku ajarkan, terutama tentang syahadat papat. Fenomena alam, musibah dan bencana semakin banyak. Karena adanya sesuatu, zaman akan berubah, peradaban akan berubah. Guru memprediksi sejak tahun 2012 Masehi sudah masuk, itu nanti peradaban titik mulai awal adalah tahun 2030. Semoga bumi tidak bergoncang sehingga permasalahan dunia bencana tidaklah begitu besar. Semoga video yang aku sampaikan mampu merahmati kalian, khususnya bangsa dan negara, khususnya umat yang ada di negara Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.